Saya nggak sengaja. Nggak apa-apa kok. Saya juga buru-buru jadi saya nggak perhatiin jalan. Saya punya berita baik untuk Anda. Apa itu? Hari Senin besok ini akan saya bacakan. Jadi ahli waris yang ada namanya terdaftar di surat warisan harus hadir semua. Tenang, Pak. Ahli warisnya kan hanya saya dan kedua anak saya. Kita nggak bakal pernah tahu, Ma. Kak Arman udah ngerencanain apa aja. Udah deh, Ren. Kamu cuma bikin Mama pusing, tau nggak? Mama akan lebih pusing. Kalau Mama tahu omongan Reno itu semua benar. Mama cuma ngebayangin aja kalau seandainya Mama ini adalah ibunya. Pasti sedih sekali ya, Pak. Semuanya pasti akan beres. Kamu nggak perlu khawatir. Ke rumah Arman. Mau ngapain, Pak? Ada apa sih harus ke rumah itu? Ada hal penting yang harus saya jelaskan di sana. Karena hari Senin nanti adalah pembacaan surat wasiat Arman. Maksud Bapak? Bunga, kamu harus datang. Karena kamu termasuk salah satu calon pewaris yang akan mewarisi kekayaan Arman. Tuh, lihat. Bunga nggak pernah bohong. Dia emang sering tuh bawa Om ke dalam rumah tuh. Masa sih Bunga begitu? Mungkin Bapak itu mau ngabarin soal Mona kali. Ya nggak mungkin lah. Masa kalau mau ngomong soal Mona doang lama banget di dalam? Emang sih nggak ada yang tahu dia ngapain. Kalau gitu kebangetan dong ya. Masa bikin mesum di rumah sendiri? Ya Allah, saya nggak nyangka Bunga bisa gitu. Tuh, lihat. Hah? Lemes kayak gitu. Ngapain lagi, ayo? Iya. Pada ngomongin apaan sih? Ngomongin lo. Kenapa? Nggak ada kerjaan. Bunga. Selamat pagi, Pak. Pagi, Pak. Apakah ini rumah keluarga Bunga? Iya, Pak, benar. Maaf, saudara siapa ya? Saya temannya Bunga, Pak. Kami mau mengabarkan saja bahwa ada laporan seorang gadis dengan ciri-ciri seperti Mona ditemukan kembali. Gadis itu sekarang ada di Rumah Sakit Sejahtera. Bunga, aku ada kabar dari polisi. Katanya mereka nemuin perempuan yang ciri-ciri kayak Mona. Mereka ada di Rumah Sakit Sejahtera. Yuk kita ke sana sekarang. Ayo. Mona sayang, maafin kakak ya. Mona, Bapak dan semuanya pasti seneng banget kalau mereka dapat kabar kalau kamu udah ketemu. Kami akan urus semua data-datanya untuk keperluan medical report. Polisi juga akan kami informasikan. Di mana, Sus? Biar saya nyelesain administrasinya. Nggak usah, Reno. Biar aku aja yang bayar. Udahlah, nggak apa-apa. Reno, jangan. Aku aja yang ikut sama suster. Semua biaya perawatan pasien ini sudah ditanggung, Mbak. Sama siapa, Sus? Pak Rudi yang bertanggung jawab karena supirnya menabrak. Kalau gitu, di mana saya bisa ketemu sama Pak Rudi? Pak Rudi sekarang sudah kembali ke Bandung, tapi nanti saya beri alamatnya. Terima kasih, Sus. Sama-sama. Mona, kakak janji, kakak bakal ngejagain kamu. Kakak bakal nemenin kamu sampai kamu sembuh. Lu tahu dari mana si Mona ketemu? Reno, Reno,
Reno emang selalu ada buat lo ya, Bunga. Hidupku susah. Jamal. Semua orang kaya. Lo orang kaya, lo John nih. Lo nggak bakal kaya lo John. Gue jual nih rumah. Uangnya gue kasihin sama lo semua. Gue bangun rumah gue yang gede. Oke, thanks John. Bapak selalu aja kayak gini. Pak, Mona udah ketemu. Dia sekarang dirawat di Rumah Sakit Sejahtera. Ya terus, Bapak harus ngapain? Hah? Ya besok Mona dong, Pak. Aduh, nggak. Bapak lo masih capek. Ntar aja lah. Gue mau tidur dulu. Capek. Bapak sayang nggak sih sama Mona? Mona bagus, Mona. Mona, maafin Bapak lo, Mona. Lo juga sih, harusnya kan lo nggak pergi. Jadi begitu deh. Mona bangun, Mona. Pak, jangan berisik, Pak. Kasihan Mona. Nanti kita diusir loh sama dokter. Tapi Mona nggak mati kan nggak? Astagfirullahaladzim. Bapak kok ngomong kayak gitu sih? Bukan yang ngedoain anak malah. Lu sih nggak bisa lo jagain adek lo. Mestinya kan lo jagain adek lo. Kalau nggak kan nggak begini. Pokoknya sekarang lo jagain adek lo. Gue mau pulang. Kok Bapak pulang? Please, lu banyak ngatur sih, gumpet sama lo. Maafin Bunga ya, Pak. Mona? Mon? Ya, adek lo hidup lagi. Dari mana kamu tadi pagi udah berangkat? Reno ada keperluan, Ma. Mama harap kamu nggak temuin gembel busuk itu lagi. Namanya Bunga. Siapapun namanya, Mama nggak peduli. Yang jelas kelakuannya busuk. Ma, Ren, Mama cuma nggak mau kamu menjadi korban seperti Arman. Mama tuh kenapa sih? Kalau ngomong selalu ya nyakitin. Mona, kok maafin kakak ya? Ini semua salah kakak, sayang. Bener apa kata kamu? Kamu emang butuh HP. Kalau kamu punya HP, kamu pasti bisa ngubungin semua teman-teman kamu di saat kamu lagi ada masalah. Maksud Bapak? Bunga, kamu harus datang. Karena kamu termasuk salah satu calon pewaris yang akan mewarisi kekayaan Arman. Enggak. Aku nggak pantas dapat warisan itu. Ya, baik, Pak. Ya, terima kasih atas informasinya, Pak. Ada kabar baru, Pak? Polisi sudah berhasil menemukan identitas gadis itu. Karena sudah berhasil dipertemukan dengan keluarganya. Namanya Mona. Mona. Kenapa namanya hampir sama dengan anakku yang dulu aku tinggal? Tapi enggak. Ini pasti cuma kebetulan saja. Kenapa sih, Ma? Kok kelihatannya kaget gitu? Enggak kok, Pak. Cuman lagi ngebayangin pasti keluarganya seneng sekali ya, Pak. Karena bisa ketemu lagi sama anaknya. Ya, Gimana keadaan anak-anakku sekarang? Sudah 8 tahun aku ninggalin mereka. Jaket siapa nih? Kamu kok bangun? Udah, kamu tidur aja. Reno,
biar aku yang jagain Mona. Kalau ada kamu, aku nggak jadi ngantuk deh. Kamu kenapa, sayang? Dede, kamu nggak sekolah sih hari ini? Kamu bolos ya? Dede udah pulang sekolah. Udah pulang sekolah? Sekarang kan baru jam 8:30 pagi. Kok udah pulang? Gurunya pada rapat ya? Terus kenapa dong? Dede mau dikeluarin dari sekolah. Maaf, Dik. Sekolahan sudah mengeluarkan lebih dari 5 kali surat peringatan. Kalau dalam waktu 3 bulan adik-adik ini nggak melunasi SPP-nya, ya terpaksa si Dedek kami keluarkan. Maaf, Pak. Tapi saya sama sekali tidak menerima surat itu. Dedek, kamu sudah dikasih surat dari wali kelas kamu? Dek, kenapa kamu nggak kasih ke kakak suratnya? Dede nggak mau bikin kakak sedih. Jadi gimana, Pak? Apa ada keringanan untuk Dede? Baiklah, saya kasih keringanan 1 minggu ya. Kalau dalam waktu 1 minggu kamu belum melunasi juga, ya Dedek nggak bisa melanjutkan sekolah lagi. Makasih ya. Cepat sembuh ya. Bunga, aku tiba-tiba lapar nih. Kamu mau gak nemenin aku ke kantin? Yuk. Mona, ke pantai yuk. Aku kan lagi sakit, Do. Enggak, maksud aku kalau kamu udah sembuh. Ya udah, makanya kamu cepat sembuh dong. Bu, apa saya buatkan lemon? Gak usah, Bi. Apa ibu butuh obat tidur lagi? Sepertinya ibu banyak pikiran. Saya khawatir takut ibu sakit lagi. Gak apa-apa kok, Bi. Saya cuma... Nggak apa-apa. Bi. Iya, Bu. Apa lebih baik saya pindah aja ya, Bi, ke Jakarta? Ibu ngomong aja sama Bapak. Saya yakin Bapak setuju. Kan selama ini Bapak banyak kerja di Jakarta, Bu. Bukan itu masalahnya, Bi. Saya cuma ingin menebus rasa bersalah saya. Maksud Ibu apa? Saya ini bukan siapa-siapa, Bi. Masa lalu saya begitu kelam. Saya adalah ibu yang tega meninggalkan anak saya, Bi. Tapi perasaan saya tersiksa, Bi. Apalagi kemarin saya melihat korban yang tidak disengaja ditabrak sama Sueh. Mungkin anak saya. Salah satunya sudah sebesar dia ya, Bi. Sabar, Bu. Tapi tidak. Bibi tidak pantas nasihatin saya. Karena saya adalah ibu yang tega. Ibu yang jahat. Ibu yang bisa meninggalkan anaknya begitu saja. Apaan sih, Mah? Ini buku berisi semua keinginan Mama. Jadi di dalamnya ada daftar-daftar semua barang-barang yang akan Mama beli kalau warisan Arman sudah turun. Hah? Tapi tenang aja, hal pertama yang akan Mama lakukan adalah melunasi seluruh utang-utang Mama. Malu kan? Masa jadi miliuner masih punya utang? Orang ngomongin apa sih? Kita lagi ngomongin rencana, sayang. Rencana apa? Iya, rencana. Sebentar lagi kan kita akan jadi miliuner.
kamu juga harus punya rencana loh. Bisa gak sih nggak ngebahas soal itu lagi, mah? Reno udah pusing, mah. Capek dengernya. Capek ngomong sama anak itu. Kak Bunga. Kenapa, Mon? Kakak nggak pulang, ini kan udah pagi. Enggak, Mon, kakak nggak apa-apa kok. Kakak nemenin kamu di sini ya. Tapi kan kasihan Dede, Kak. Nanti kalau dia mau sekolah gimana? Dede hari ini nggak sekolah, sayang. Ke sekolah? Kenapa? Dede belum bayar SPP. Ya udahlah, kamu nggak usah pikirin itu. Lagian kan itu tugasnya kakak. Mendingan sekarang Kak Bunga pulang aja ya. Kan kasihan Dede. Kamu nggak apa-apa sendirian. Ya udah, kakak pulang ya. Kalau Aldo datang kan asik bisa berduaan. Dek, sini biar kakak yang nyapu, sayang. Gak usah, Kak. Kan Kak Bunga habis nemenin kamu, Nak. Jeffrey mana? Mana Jeffrey? Ada apa ya nyariin kakak saya? Jeffrey punya utang sama kita berdua. Udah 2 bulan dia cuma janji-janji melulu. Ambil tuh, men. Sini ambil TV Dede. Lo boleh ngambil TV gue, tapi lo jangan pernah ngasarin adik gue. Cabut ya. Dek, kamu jangan sedih ya. Ada yang sakit nggak, sayang? Gak apa-apa, Kak. Dede gak apa-apa. Insya Allah kalau kakak punya rezeki, pasti kakak beliin lagi TV buat kamu, ya? Hai. Mau kemana kamu? Mau jemput kamu. Kamu ke rumah sakit kan? Iya. Yuk, aku anterin. Gak usah, Ren. Aku bisa sendiri kok. Bunga, aku ikhlas nganterin kamu. Yuk. Alah, model jambul gitu aja sok banget. Awas kamu. Jambul kuda kacang. Bunga, aku kampus dulu ya. Mona, kamu cepat sembuh. Makasih ya, Kak. Salamnya buat Kak Aldo. Suruh dong dia main-main ke sini. Mona? Kakak apaan sih? Biarin, kek. Duluan ya. Dek bunga manis, denger ya. Emangnya Mas Joko ini ndak punya perasaan apa? Emang kenapa, Mas Joko? Mas Joko ini sakit hati. Aku cemburu. Semuanya sudah Mas Joko kasih. Utang dihapus. Mau ambil barang aja di warung Mas Joko tak kasih. Televisi ditebus. Coba. Oh, jadi yang nebus televisi itu Mas Joko? Mas Joko, saya nggak minta televisi itu ditebus ya. Sekarang Mas Joko tinggal bilang sama saya berapa semua biayanya, dan saya bakalan ganti sama Mas Joko. Bukan. Maksudnya, Aduh, udah deh Mas Joko, saya itu lagi capek. Tolong jangan ganggu saya lagi. jangan tersinggung dong, Dek bunga manis. Bisa nggak sekarang Mas Joko keluar? Sompret. Salah strategi lagi aku. Katanya Elvis. Kok Elvis nangis? Elvis juga manusia. Awas kamu. Kalau kamu ngeledekin aku lagi, tak pulangin kamu ke kampung. Sana pergi. Iya deh Elvis. Joko. Iya deh Mas Joko. Elvis. Iya deh Mas Elvis Joko. Ya. Mencintaimu lebih dari apapun. Dek bunga manis, dek bunga manis. Mau?
masih tega nih. Ya Allah. Selamat pagi, Bunga. Pagi Pak Surya. Sudah siap? Baiklah, saya kasih keringanan 1 minggu ya. Kalau dalam waktu 1 minggu kamu belum melunasi juga, ya Dede nggak bisa melanjutkan sekolah lagi. Ya Allah, apa yang harus saya lakukan? Dede harus tetap sekolah. Bagaimana, Bunga? Bisa ikut saya? Saya boleh ganti baju dulu, Pak? Jangan, sudah begitu saja. Karena saya nggak punya banyak waktu. Tapi... Sudahlah, Bunga. Nggak apa-apa kok. Tuh lo lihat, sekarang lo baru bisa percaya kan sama gue? Hah? Lagunya doang dengan ngasongan sana sini. Padahal om juga ditenteng kali, tuh dibawa. Wah, bener ya. Keluarganya Jamal nggak ada yang bener. Kasiannya adik-adiknya, kan masih ada yang kecil. Bunga, apa kabar kamu, Bunga? Kabar saya baik, Pak. Baik sekali. Saya senang dia bisa ketemu Bapak di sini. Pak Lukman ngapain di sini? Lukman juga harus hadir dalam pembacaan surat wasiat Arman nanti. Jujur ya Pak Surya, saya takut banget loh mau ke rumah Arman. Soalnya keluarga Arman galak-galak. Kamu sekarang punya hak, Bunga. Jangan takut. Saya akan selalu mendampingi kamu. Terima kasih ya Pak. Ayo masuk. Nyonya, semuanya sudah beres. Bagus. Akhirnya detik-detik kebahagiaan akan segera hadir dalam hidup kita. Udah lama, gak usah berlebihan kayak gini, nggak enak. Nggak enak sama siapa? Orang cuma kita bertiga kok. Mama yakin nggak akan ada orang lain sebagai ahli waris? Yakin sih, yakin. Selamat pagi, Bu Rati. Selamat pagi, Rasti. Selamat pagi, Pak Surya. Sabar, Pak. Untuk apa gembel busuk itu ada di sini? Pak, saya pulang aja ya Pak. Jangan. Kamu di sini saja. Saya nggak suka dia ada di sini. Bunga, perkenalkan ini Ibu Rati, tantenya Arman. Sedangkan Reno dan Rasti semua adalah sepupunya Arman. Bunga, kamu ada hubungan apa sama Kak Arman? Ren, ini karena... Kami udah tahu semua. Kamu sekarang percaya kan, Ren, omongan Mama? Gembel busuk ini sengaja ngedeketin Arman untuk menguasai seluruh harta warisannya. Ren, gak usah sandiwara. Mah, udah deh. Lebih baik sekarang kita tenang dulu. Biarin Pak Surya buat baca surat itu. Biar semua cepat selesai. Baik,
akan saya bacakan segera. Yang pertama, untuk asisten saya, Lukman Hardi. Saya bebaskan dia dari jabatan pembantu di rumah saya. Dia bebas tinggal di rumah saya sampai kapanpun. Yang kedua, saudara saya, Tante Ratih, Reno, dan Rasti. Mereka akan mendapatkan haknya, uang bulanan dengan jumlah seperti yang biasa saya berikan. Mereka tidak berhak atas rumah ini, tetapi boleh tinggal di rumah ini dengan seizin Bunga. Ini nggak mungkin terjadi. Maaf, Bu, masih ada yang harus dilanjutkan. Dan yang terakhir, untuk Bunga Nastiti, berhak mendapatkan rumah saya. Dia bebas tinggal di rumah saya dan diperbolehkan juga mengajak semua keluarganya atau teman-temannya. Dan sisa semua harta saya baik yang bergerak maupun tidak. Tabungan, saham, deposito, sudah saya pindah tangankan ke Bunga Nastiti. Dialah yang berhak memiliki semuanya. Enggak, ini nggak mungkin terjadi. Gembel ini bukan siapa-siapa. Dia pasti merencanakan ini semua. Kau pasti merayu Arman untuk bisa menguasai seluruh harta warisannya, kan? Bahkan dan dia ngedeketin kamu juga. Dia pasti punya maksud-maksud terselubung. Maaf Bu Ratih, saya tidak bermaksud ikut campur atau membela siapapun. Semua ini atas permintaan Arman. Bunga tidak mencuri apapun. Saya kenal ponakan saya. Saya tahu Arman. Tidak mungkin Arman memberikan seluruh harta warisan untuk gembel murahan yang bukan siapa-siapa. Oh, iya. Saya ingat waktu Arman masih hidup, kamu sering keluar masuk rumah saya, ya kan? Kamu pasti tidur sama Arman. Sampai kamu yakin kamu ngedapetin semua hartanya, baru kamu membunuh Arman. Jahat kamu, jahat! Ternyata aku udah salah selama ini. Aku udah buta lihat kenyataan. Ren, tunggu Ren. Selama ini, aku nggak pernah percaya apa yang dibilangin mama aku tentang kamu. Ternyata, kamu itu perempuan busuk. Kamu pikir aku bodoh? Hah? Apa yang kamu kasih ke Arman? Sampai ke Arman mau kasih semua hartanya dia. Ren, aku... Alah! Kesel kenalan sama kamu. Warisan itu lagi. Ayo Bunga, kamu nggak boleh pergi dari sini. Bunga dengar, kalau warisan ini kamu tolak, surat wasiat Arman mengatakan seluruh warisan Arman akan dilimpahkan ke yayasan sosial. Reno dan keluarganya juga akan terusir dari rumah ini. Kamu mau Reno dan keluarganya terusir dari rumah ini? Kamu pasti tidur sama Arman. Sampai kamu yakin kamu ngedapetin semua hartanya, baru kamu membunuh Arman. Pantes mama selama ini benci sama dia. Gue gak nyangka. Bunga ternyata hatinya busuk. Gue gak akan pernah sayang sama orang yang namanya Bunga. Gue udah muak sama Bunga. Mama tenang dulu, Ma. Jangan kayak gini. Tapi mati Mama tidak akan mungkin tenang. Gembel itu bisa-bisanya merebut semua harta kita. Udah, Ma. Nanti Mama malah sakit. Enggak.
Mama akan berusaha merebut kembali harta warisan yang telah dirampok sama gembel itu. Mama. Ren. Untung masih ada kamu, Ren. Sekarang kamu percaya kan apa yang Mama bilang selama ini? Mama betul-betul merasa dibodohi sama gembel itu. Sekarang kamu percaya kan omongan Mama selama ini? Reno percaya sama Mama. Dan Reno akan dukung Mama dengan cara apapun. Kita harus rampas kembali harta warisan yang telah direbut sama gembel itu. Apapun caranya. Rumah dan hartanya Arman. Semua juga bisa ada karena jasa papamu, Ren. Ma punya buktinya kan? Hitam di atas putih yang selalu Mama omongin kalau Mama lagi dihina sama Kak Arman. Bukti kalau kita berhak atas rumah ini, Ma. Kita bisa pakai itu sebagai bukti. Surat itu? Iya, kenapa? Surat itu udah tua sekali, Ren. Tanda tangan Om Johan, papanya Arman juga sudah nggak kelihatan. Lagi pula Om Johan kan sudah meninggal. Seluruh hartanya diwariskan ke Arman. Dan bodohnya Arman malah mewariskan seluruh hartanya buat gembel sialan. Mama akan berjuang. Mama akan berjuang merebut kembali hak-hak kita atas harta warisan ini. Kalian berdua harus bantu Mama. Ini kopinya. Mang Lukman, kok Mang Lukman nggak bantuin yang Bunga tadi? Padahal kan Mang Lukman tahu semuanya. Buat apa? Saya itu udah ngerasa nggak dihargai. Maksudnya gimana? Mang Lukman kok ngomong kayak gitu? Coba kamu bayangin, Tin. Saya itu udah kerja dari zaman Pak Johan, almarhum masih hidup. Dan Arman tuh masih kecil. Sampai dia besar. Dia sakit. Saya yang rawat. Sampai dengan dia meninggal. Tapi apa? Saya nggak dapat apa-apa. Malah si Bunga itu malah dia yang dapetin semua harta dan Arman. Ini nggak adil. Nggak adil, Tin. Kalau saja Bunga nggak ada, pasti saya yang dapetin semua harta warisan dan Arman. Karena dan Arman sangat benci sama Nyonya Ratih. Bunga, mulai hari ini akan saya kasih kamu buku tabungan dan cek untuk mempermudahkan kamu mengambil uang. Aduh Pak, saya aja sampai sekarang masih bingung Pak. Gimana kalau saya nggak usah ngambil warisan ini? Saya nggak mau disebut sebagai pencuri Pak. Saya tegaskan lagi Bunga, kamu ini nggak mencuri apa-apa. Tapi Bapak dengar sendiri kan tadi? Kamu berhak atas warisan itu. Dan Arman sendiri yang menentukannya. Saya rasa alasannya tepat. Kamu memang layak. Kamu tulus dan sederhana. Kamu mau kan Arman bahagia dan senang di sana? Turuti saja surat wasiat itu. Gue yakin Bunga pasti udah jauh berhubungan sama Kak Arman. Kalau enggak, Kak Arman gak sebodoh itu ngasih Bunga warisan gak cuma-cuma. Woi, lo tau nggak gue dari mana? Gue habis dari rumah sakit jungukin Mona. Pas banget, si Bunga nggak ada. Lo tau nggak Bunga di mana? Gue nggak tahu. Dan gue udah nggak peduli lagi sama dia. Lo kenapa, men? Lo berantem sama dia? Lebih dari itu, Dok. Gue sekarang udah ilfeel sama dia. Gila. Gue dibohongin. Dari luar sih baik, polos, lugu. Nggak tahu di dalamnya. Busuk. Itu semua cuma acting aja, tau gak? Cuma akal bulusnya dia. Emang kenapa? Dia udah deketin sepupu gue yang sakit-sakitan itu, Dok. Dan gue nggak tahu pakai cara apa, semua warisan sepupu gue bisa jatuh ke tangannya dia. Dan yang lebih dalam lagi, Dok, nyokap gue bilang, dia yang menyebabkan Kak Arman meninggal. Lu yakin ini benar? Gue yakin sih, yakin-yakinnya. Gue lihat pakai mata kepala gue sendiri, Dok. Waktu pembacaan surat wasiat. Dia masa belaga bego.
Belaga nggak tahu kalau gue tuh sepupunya Kak Arman. Jadi maksud lo, Bunga ngedeketin lo juga karena pengen harta lo? Nggak sama sama gembel-gembel yang lain. Gue nyesel gue pernah kenal sama dia. Terima kasih banyak ya Pak Surya. Jangan lupa tiap bulan datang ke kantor saya untuk mengambil jatah bulanan. Tapi jujur ya Pak, saya benar-benar ngerasa nggak enak sekali pakai uang ini. Rasanya uang ini benar-benar bukan hak milik saya. Gimana kalau uang ini dimasukin ke catatan utang saya aja Pak? Jadi ntar pasti saya bakalan bayar, ya? Bunga, itu sudah menjadi hak kamu. Gunakan saja uang itu sebaik mungkin. Besok kamu sudah bisa tinggal di rumah Arman ya? Enggak. Saya nggak mau, Pak. Pasti nanti Tante Galak itu bakal ngusir saya lagi. Tapi kamu berhak memiliki rumah itu. Itu tandanya kamu wajib tinggal di sana. Seperti yang tertulis dalam surat wasiat itu. Tapi saya nggak mau pindah, Pak. Bunga, kamu nggak usah pindah. Kamu datang aja sebentar. Setelah itu kamu boleh pulang lagi. Nggak apa-apa. Yang penting kamu datang ke sana. Dan saya akan meyakinkan kamu bahwa Ratih tidak berhak mengusir kamu kalau kamu datang. Saya pergi dulu, Bunga. Kalau ada apa-apa, telepon saya ya. Makasih, Pak. Gimana ya aku harus nyimpen ini? Insya Allah kalau aku nyimpen di sini bakalan aman. Jadi aku mesti bayar uang sekolahnya Dede, kontrakan, bayar utangnya di warung Poyati, bayar utang di warung Mas Joko, sama bayar korban yang waktu itu ditabrak sama Bang Jeffrey. Aku harus ngelunasin semua biaya rumah sakitnya dia. Alhamdulillah lunas. Duh, gimana ya, Bu? Belum berangkat kerja nih, Bu. Minggu depan aja ya. Aku janji kok. Kan kalau aku janji selalu tepat, Bu. Nggak kayak si Bunga. Bener lu ya? Gue juga sebel tuh sama si Bunga. Janji terus. Ya, namanya juga janji tukang jahit, Bu. Masukin kapan? Siapnya kapan? Bu, saya mau kasih uang ini. Gila lu, gue pikir gue bakal ngusir lu hari ini. Ternyata lu punya duit juga. Jangan lupa, bayar tunggakan listriknya. Iya, Bu. Tagihannya kirim aja ke rumah. Nanti pasti saya bayar. Hah? Biasanya lu enggak. Mari, Bu. Nina. Gue mah nggak heran, Bu. Heran apaan? Kayak Bunga tahu aja. Belum dengar ya? Apaan? Si Bunga kan sekarang udah ngelayanin om-om juga, Bu. Jangan gitu, toh. Aku kan udah janji, Mas, untuk bayar semuanya. Lagian Mas Joko juga enak kan? Jadi nggak usah ngungkit-ngungkit lagi utang-utang aku yang numpuk di Mas Joko. Yang kemarin itu cuma bercanda. Jadi, Dek Bunga Manis jangan tersinggung, ya? Kalau saya udah bayar semuanya, saya mau langsung belanja lagi. Saya nggak ngutang ke Mas Joko, saya langsung bayar. Saya mau beli telur sekilo, beli sarden 2 kaleng, beras, minyak goreng, ya pokoknya semua barang yang bisa saya beli di Mas Joko. Ya. Ini Dek Bunga Manis. Ini ya Mas Joko, uangnya 450.000. Jadi mulai sekarang semua utang-utang saya udah lunas. Makasih Mas Joko. Heran, kok Dek Bunga Manis bisa ngelunasin semua ya? Duit dari mana sebanyak ini? Makasih ya, Kak. Kamu kapan pulangnya? Sebentar lagi, Dek. Sebentar lagi.
Yang benar, Kak. Tadi Kakak udah ketemu sama dokter, Mon. Dokter bilang katanya kamu bentar lagi bakalan pulang. Ya, cuma tinggal nunggu pemulihan aja. Oh iya, Kak. Tahu nggak sih, tadi Aldo kesini loh jengukin aku. Aldo? Sama Kak Reno nggak? Enggak tuh, dia sendirian kesini. Pasti Reno nggak mau ikut. Karena marah dan nggak mau ketemu aku lagi. Apa yang kamu kasih ke Arman? Sampai Kak Arman mau kasih semua hartanya dia. Aku harus cari Reno. Secepatnya aku harus jelasin ke Reno tentang semua ini. Reno! Aku udah gak ada urusan lagi sama kamu.